Murahik, istilahnya murahikin, masa puber. Jadi masa puber itu mungkin masa pancaroba lah, perubahan dari masa kekanak-kanaan menuju kedewasaan. Ini perlu proses ya. Sehingga usia seperti itu adalah dikatakan usia sensitif. Rasa kritis belum ada. Yang ada adalah keinginan untuk, yang ada adalah kekaguman dengan sesuatu yang terlihat secara dohir adalah baik, bukan baik batin. Sehingga muncul orang-orang di usia begini mudah ikut-ikutan. Usianya adalah sensitif, artinya mudah sekali terpengaruh. Nah, wah, mudah apa, rasa kritis belum ada. Kritisnya belum ada, tapi hanya kagum bisa ikut-ikutan. Sebab kritis nanti muncul di saat usia kedewasaan. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan umur mereka. Kemudian di dalam dirinya ada sesuatu yang selama ini tidak pernah ada. Anak kecil nggak ada isah syahwat, anak gede sudah ada. Kecenderungan, kemarin ketemu dengan perempuan, anak laki-laki kita ketemu dengan anak perempuan biasa saja main. Tapi sekarang di saat sudah mulai menjelang dewasa, di pancaroba, di masa puber ini mulai ada perubahan. Nah, di sinilah banyak orang ingin merusak anak-anak di usia-usia semacam ini. Dikenalkan cara bergaul yang salah. Mengenal seks yang salah. Ini adalah di saat anak-anak umur semacam ini. Penasaran ya, apalagi dalam diri ada syahwat. Kemudian pengalaman-pengalaman balik yang pertama keluar mani dan seterusnya. Itu kalau dilakukan dengan cara yang salah akan terus berkembang dengan kesalahan cara melampiaskan atau menyelesaikan urusan problem-problem syahwatnya. Na'udzubillah. Di usia-usia kecil. Banyak orang kepleset zina dan sebagainya usia kecil. Bahkan na'udzubillah, lebih bahaya lagi adalah diajari cara melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, maka muncul yang sering kita sebut dengan LGBT dan sebagainya di umur-umur seperti itu. Maka sebagai orang tua harus betul waspada dengan keadaan-keadaan semacam ini. Yaitu yang pertama adalah Anda jangan lembut-lembut lalu tidak ada ketegasan atau tegas-tegas nggak ada kelembutan. Anda harus bisa menyesuaikan. Tapi yang sebelum itu semuanya, Anda harus menjadi kawan terbaik bagi anak Anda. Tanpa ragu dia akan curhat kepada Anda. Beri jaminan bahasanya, di saat curhat kepada Anda akan bisa mendengar curhatannya. Anda harus bisa menjadi seorang kawan yang baik bagi anak-anak Anda. Supaya dia tidak bercerita kepada orang lain, lebih dahulu akan cerita kepada Anda. Dan Anda harus terbuka kepada mereka. Apalagi dalam hal-hal yang sangat pribadi, urusan asmara dan sebagainya. Anda harus bisa menjadi kawan anak Anda untuk berdiskusi. Bukan berarti kita berdiskusi pada anak kita untuk kita jorokkan, kita jerumuskan di dalam hubungan haram antara laki dengan perempuan misalnya. Tidak. Akan tapi justru kedekatan ini akan jadi benteng. Yakinkan bahwasanya Anda tidak akan marah kalau suatu ketika anak Anda menikah kapan saja, yang penting menikah dengan cara yang halal. Dibuka pintu halal, biarpun tidak mungkin menikah di usia 14 tahun, 13 tahun, tidak. Akan tapi, orang tuanya yang terbuka ini bagi mereka adalah benteng yang kuat. Berbeda dengan orang tua yang dikit-dikit marah dan sebagainya, sehingga bagi dia adalah lebih baik saya melakukan dengan sembunyi. Sehingga di saat dia melakukan dengan sembunyi tidak terpantau oleh orang tua, maka kerusakan yang paling repot adalah di saat seperti ini. Maka di saat orang tua terbuka, itu akan jadi rem bagi dia. Kenapa kok aku melanggar? Pun ibuku juga mengizinkan kok. Kalau sudah halal dan baik. Nah, termasuk problem-problem yang lainnya. Termasuk problem, mohon maaf, lawan jenis. Problem sejenis. Problem minuman keras, sabu-sabu dan lain sebagainya. Itu kan di saat mereka punya permasalahan, diajari oleh temannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan minuman keras dan sebagainya. Ikut-ikutan. Tapi kalau orang tuanya lebih dulu menjadi kawan yang baik, maka ketahuilah bagi seorang anak adalah itu benteng bagi dia untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat Nabi SAW. Maka ayo belajar menjadi orang tua yang baik, menjadi kawan yang baik. Kalau Anda punya waktu di rumah bersama anak-anak, mereka bukan robot. Mereka perlu orang yang Anda sapa dengan baik. Mereka perlu sentuhan-sentuhan lembut tangan Anda. Dan setelah mereka perlu pelukan Anda, oleh para orang tua. Nggak cukup mereka Anda beri materi. Akan tapi mereka perlu kelembutan dan kasih sayang. Ada sebagian orang hanya beri uang kepadanya. Mana? Kasih sayang perlu. Maka dengan hadirnya kasih sayang, kelembutan, saling percaya. Kemudian setelah itu,
merasa bahwasanya sang anak ini adalah tidak jauh dengan orang tuanya, maka sangat mudah untuk membentuk karakter anak saat itu. Tapi kalau orang tuanya marah saja keadaannya, maka bagi anak adalah dia tidak bisa bedakan antara baik dan buruk. Yang jelas, umiku marah-marah, ayahku marah-marah, nggak peduli dengan apa yang diucapkan, benar atau tidak benar, nggak penting. Yang penting ibuku marah-marah dan aku tidak suka. Ini kan bahaya sekali. Sehingga seorang anak menjadi menjadi jauh dari orang tua. Atau orang tua yang Masya Allah tidak pernah punya keberanian mengingatkan sang anak. Tidak pernah berani mengingatkan sang anak. Sehingga di saat seorang anak melakukan kesalahan, ya sudah biarkan begitu saja. Sehingga muncullah anak yang tidak punya adab, tidak punya balas budi, mentang-mentang, dan seterusnya. Jadi Anda tidak boleh terlalu keras, tidak boleh lembut-lembut amat, akan tapi Anda harus pandai punya mencari celah-celah bagaimana Anda menyampaikan kebenaran, bagaimana menghentikan anak-anak Anda dari kemungkaran. Nah, kemudian juga bermacam-macam cara. Apalagi zaman ini adalah zaman media sosial misalnya. Barangkali bisa ada kesepakatan. Kalau Anda punya uang, beli laptop dan sebagainya. Bisa saja begini. Kalau ingin melakukan browsing internet harus di hadapan Anda sebagai orang tua. Jangan biarkan liar begitu saja. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tentunya untuk menolong anak-anak kita. Akan tapi yang jelas adalah Anda harus menjadi kawan terbaik bagi mereka. Teman diskusi. Jangan sok deh jadi orang tua seorang laki-laki sok banget jaga image depan anak, nggak ada. Nah, kedekatan itu penting. Anda bangun dengan anak-anak Anda supaya mereka nyaman dengan Anda. Ketahuilah, jika seorang anak sudah tidak nyaman dengan orang tuanya, dia mencari kawan yang menyaman dengan dia. Sehingga dia bisa saja ngobrol di gardu, ngobrol di perempatan jalan, ngobrol dimanapun, sehingga jauh dari orang tuanya. Sementara kawannya tidak semuanya adalah orang yang merindukan kebaikan kepadanya. Bisa jadi ingin menjerumuskannya, sehingga kepleset dalam kehinaan. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjaga anak-anak kita. Amanat kita yang namanya anak. Sehingga itu menjadi sebab, anak kita menjadi sebab kejayaan kita di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.